stakeholder, yaitu pemilik, pelanggan, dan karyawan beserta serikat pekerja yang ada. Secondary stakeholder adalah pemasok, pemerintah, bisnis lain, media, berbagai organisasi lain, industri, lingkungan, masyarakat. Pemilik dan investor dalam bisnis bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan lain yang lebih besar. Pelanggan merupakan pemangku kepentingan utama dalam bisnis, karena tanpa pelanggan, kegiatan bisnis tidak akan berlangsung. Bisnis perlu menyediakan produk yang diinginkan pelanggan sesuai harapan, harga, kualitas produk, pilihan produk. Karyawan tanggung jawab perusahaan bisnis terhadap karyawan. 1. Beroperasi sesuai dengan bakat para karyawannya. Berarti bahwa karyawan yang mempunyai keahlian dan bakat khusus harus dikembangkan, dipromosikan, diberi penghargaan yang berbeda terkait dengan latar belakang tersebut. Yang kedua, bisnis harus menjamin bahwa karyawan dapat bekerja di lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga, bisnis harus membuat lingkungan kerja bermanfaat dan mendatangkan hasil optimal. Jadi karyawan harus menggunakan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas produktif dan menggunakan energinya untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, perusahaan bisnis harus melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Apabila keahlian karyawan selalu ditingkatkan, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman di tempat kerjanya. Selengkapnya, Pak. Lanjut, Pak. Halo? Ya, ini? Lanjut, Pak. Sudah? Pengembangan bisnis, merger, dan akuisisi. Merger vs konsolidasi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, sedangkan konsolidasi penggabungan menjadi satu bentuk, namun masing-masing menciptakan bisnis yang diminati. Bentuk merger. Merger vertikal adalah penggabungan dua perusahaan yang terlibat dalam tahap yang berbeda dalam bisnis. Contohnya perusahaan sepeda dan perusahaan roda sepeda gabung jadi satu. Terus perusahaan spinning itu pemintalan dan tenun, pabrik tenun itu dari ke satu penggabungan. Merger horizontal, jadi kombinasi perusahaan yang mempunyai fungsi yang sama, tujuan untuk mencapai skala ekonomi dan memenangkan persaingan. Contohnya, perusahaan sepatu digabung dengan perusahaan produk baju garment. Merger konglomerat adalah penggabungan perusahaan yang berada dalam bisnis yang berbeda untuk mencapai diversifikasi risiko.
Contohnya, perusahaan elektronik dan perusahaan roti digabung. Jadi tujuannya untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi caranya dan bertukar saham antara kedua perusahaan. Kriteria usaha. Oke. Stop. Terima kasih Mbak Eti. Saya akan melanjutkan ya. Dari sesi selanjutnya saya akan coba lanjutkan karena waktunya kita terbatas untuk diskusi. Saya minta izin dulu Bu dosen ya, Bu Eti. Ya, ya. Baik. Terima kasih Bu. Berkaitan dengan kewirausahaan, ini merupakan salah satu topik yang cukup saya sangat interest dengan topik yang satu ini, karena di sini ada isu-isu yang selalu menarik ketika berbicara yang berkaitan dengan wirausaha. Nah, saya pernah melakukan penelitian tuh dalam hal berkaitan entrepreneur tapi wanita yang ada di Indonesia. Nah, di mana entrepreneur wanita ini cukup kuat sekali perannya, terutama di Indonesia dan berkaitan dengan usaha kecil menengah. Bisa jadi yang ada di kelas ini adalah entrepreneur wanita, adalah bagian dari individu-individu yang mempunyai kekuatan atau kemampuan lebih dalam hal berwirausaha. Baik, ketika berbicara berkaitan dengan wirausaha di sini, secara sederhana orang yang bekerja dapat dikategorikan dalam dua jenis ya, menurut kepemilikan usaha, yaitu orang yang bekerja dalam usaha yang dimilikinya sendiri dan orang yang menjadi karyawan atau dipekerjakan oleh pemilik usaha untuk mengelola usahanya. Itu ada dua tuh yang mungkin kadang-kadang kita beda-beda tipis nih gitu. Nah, kemudian apa yang mendorong orang untuk berusaha sendiri atau memilih menjadi karyawan orang lain? Nah, itu biasa pertanyaan. Jadi pada dasarnya setiap orang mampu dan bisa bekerja sendiri, termasuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Namun dalam kenyataannya hal tersebut perlu perjuangan yang berat ya, dan tidak semua orang itu biasanya mau melakukan perjuangan tersebut. Ada cara praktis, yaitu dengan mendaftarkan sebagai karyawan perusahaan tanpa perlu repot-repot memikirkan bentuk bisnis yang akan dijalaninya. Nah, di sisi lain, ada orang yang memiliki kreativitas yang lebih sehingga mampu menuangkan peluang bisnis dan berani mengusahakan sampai bisnis yang diimpikannya itu dapat terwujud. Nah, proses yang dimulai dari menemukan ide, kemudian mengembangkan ide tersebut dalam alam nyata dan menjalankan bisnisnya sendiri, itu merupakan bagian dari proses yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Tadi definisinya kan sudah dijelaskan di awal oleh Mbak Eti, dan saya sudah singgung berkaitan dengan yang namanya wirausaha ini di pertemuan awal. Jadi orang yang memiliki jiwa wirausaha di sini adalah orang yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan sebagai modal dalam memulai bisnis baru selain dana yang dimilikinya loh ya. Jadi fenomena ini merupakan keuntungan bagi dunia bisnis karena mampu menambah input komoditi yang diperdagangkan serta pelaku bisnis yang terampil serta cakap dalam bidang masing-masing. Nah, konsep sederhana wirausaha atau biasa disebut dengan entrepreneur di sini dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut. Berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya serta menjalankan usaha